Masih di program dialog khusus JTV dengan tema Kepala Desa di Pusaran Pilgub Kediri 2020. Jadi sebelum menginjak ke diskusi kita selanjutnya, ini ada pertanyaan dari WA yang sudah running tag di monitor pemirsa JTV. Jadi ini mungkin ke Pak Hamim dulu ya untuk mengomentari. Jadi seberapa besar pengaruh seorang kepala desa maupun kekuatan PKD, paguyuban kepala desa ini dalam Pilgub saat ini untuk memenangkan pilihannya, baik itu calon maupun bumbung kosong. Terus ini Pak Hamim. Ya, terima kasih. Memang sesuatu keberhasilan itu tidak lepas dari manajemen, pengelolaan. Di saat potensi sudah ada, tinggal bagaimana manajemennya. Kalau manajemennya bagus, udah pastilah hasil yang ditargetkan akan tercapai. Ya, oke. Intinya bahwa kepala desa terus pundi. Wah, luar biasa. Yeah. Luar biasa. Ini jadi perwakil dari masyarakat desa masing-masing gitu ya. Kalau 343 tadi bisa diolah dengan bagus, ya udah absolut kan? Iya, oke. Jadi sebenarnya Pak Sekretaris PKD ini bisa mencalonkan bupati juga ya? Bisa. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Jadi untuk PKD sejauh ini apa tawaran dari paslon untuk mendukung salah satu calon? Sudahkah ada? Ya, ini kan pertanyaan masyarakat ini kan kadang lucu-lucu, simpel-simpel lucu, tapi kadang ngena gitu loh. Kan mereka tidak berburuk sangka juga kan, artinya mempertanyakan karena ini sudah asosiasi 343 itu luar biasa loh Mas. Ya tentu komunikasi dari calon-calon, karena waktu kemarin kan banyak sekali yang mencalonkan jadi kepala daerah di Kabupaten Kediri. Ini sangat menarik juga, dan memang kalau kita bicara tentang PKD, ini organisasi yang seksi karena memang di dalamnya anggotanya adalah para kepala desa se-Kabupaten Kediri. Tentunya ini juga seperti yang disampaikan oleh Pak Hamim tadi, ini potensi ketika itu bisa di-manage dengan baik, maka itu nanti akan punya suara yang absolut. Nah ini kalau saya eman-eman daripada orang luar kan lebih baik orang PKD-nya sendiri kan Pak Hamim. Wis dideket apa gurung nomor. Iya. Jujur saja waktu kemarin banyak sih yang datang ya. Yang berkomunikasi dengan PKD yang juga menawarkan beberapa variasi. Enggak ingin didampingi oleh PKD juga. Ada beberapa calon kemarin. Oke, nggih. Jadi intinya kepala desa itu seksinya luar biasa hari ini. Kalau bisa menampung kan ini menjadi bom yang bisa meruntuhkan semuanya sebenarnya. Ada nilai tawar biasanya. Iya, makanya tawarannya itu apa? Tawarannya apa gitu. Kami kalau di kepengurusan PKD pada prinsipnya sebenarnya kita lebih mengedepankan kepentingan desa. Karena kita harus akui bahwasannya beberapa waktu yang lalu itu ada ketidakharmonisan. Gitu. Kurang sinergian antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Ini harus jujur kita akui. Harapan kita tentunya nanti dengan pemimpin baru nanti ada sinergitas, ada harmonisasi antara desa dan daerah. Karena kita bersemangat ingin membangun daerah Kabupaten Kediri yang kita cintai ini bersama-sama. Kalau desanya maju, otomatis daerahnya akan maju. Nah ini yang selalu kita sampaikan kepada calon-calon yang komunikasi dengan paguyuban kepala desa. Kita tidak secara personal, tapi lebih mengedepankan bagaimana kepentingan desa itu terakomodir di dalam kebijakan pemerintah daerah ke depannya. Oke. Jadi kalau saya melihat jenengan presentasi itu kayaknya sudah layak ini memimpin Kabupaten Kediri. Bener. Ngapain dikasihkan ke orang lain gitu. Jadi kalau ini ya belakangan mulai tersebar isu kalau kepala desa itu ada yang beberapa ikut kampanye. Jadi kalau isu itu kan belum tentu benar. Tapi kalau kita merujuk pada aturan bahwa
kepala desa itu kan tidak boleh terlibat aktif dalam proses kampanye, apalagi mengkondisikan massa. Itu realitasnya seperti apa, Pak Hamid? Kita juga selalu sampaikan kepada teman-teman bahwasannya kita ada batasan-batasan aturan yang tidak boleh kita langgar karena kita sebagai kepala desa. Oleh karena itu saya pikir dari teman-teman kepala desa cukup tahulah mana batasan-batasannya. Etikanya. Oke, kalau ke Pak Hamim, di sisi lain ini kan seperti menyambung statement Pak Hamim tadi bahwa ada gerakan, sebagian gerakan bumbung kosong dan ini diam-diam gitu ya, masih silent dan itu diprediksi bisa meledak juga. Kira-kira ini benar nggak kira-kira menurut jenengan selaku pengamat? Ya, kami melihat secara global bahwa masyarakat sekarang kan berbagai kelompok gitu ya. Ada kelompok yang relatif kecil, ada relatif besar. Memang ada tanda-tanda itu ada. Tanda-tanda itu memang bagaimana terorganisir dengan bagus apa tidak gitu ya jawabannya. Kalau terorganisir otomatis itu juga akan menjadi sesuatu yang mengkristal, yang potensi untuk gerakan itu akan besar gitu. Kalau tidak ada yang menggerakkan, ya memang relatif sulit lah. Relatif sulit. Barangkali PKD bisa menggerakkan secara ini. Karena gini, Mas, paguyuban itu kan ada, kalau namanya paguyuban kan tidak ada hukum resmi yang mengikat, artinya tidak merujuk pada undang-undang. Tapi gini, lebih ke etika saja. Sejauh ini PKD kalau misalkan sudah ada indikasi salah satu kepala desa di daerah A atau B sudah melakukan kampanye secara masif misalkan, ini ada sanksi nggak, Pak Hamid? Secara organisasi kita tetap kita akan berkomunikasi dengan kepala desa, itu memberikan pengertian lah, Mas. Jadi artinya memang sekali lagi kita dibatasi oleh aturan-aturan karena jabatan kita. Kalau di organisasi ya tentunya etika, tapi kita kan hari ini menjabat sebagai kepala desa. Nah, ini diatur di dalam undang-undang pemilihan. Nah, ini harus kita jelaskan kepada yang terindikasi atau mungkin tadi bau-baunya ada ikut berbau ya. Ikut. Kalau untuk gerakan ini tentunya tugas kita semua ya, tentang mensukseskan pilkada itu sudah tanggung jawab warga semuanya. Tapi sejauh ini kepala desa terus Pak gerakannya untuk ini, misalkan dari sosialisasi atau dari apa, karena tidak semuanya orang kabupaten itu tahu loh pilihannya bupati kapan, terus ininya jagonya siapa. Karena itu tadi yang menyambung Pak Hamim tadi, kita tidak sama dalam memandang pilkada itu. Bahkan ada kecenderungan banyak yang buta politik itu. Terus Bundi? Ya, di desa itu kita selalu bersosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mensukseskan pilkada, karena yang ini terpenting tanggalnya dulu 9 Desember misalnya. 9 Desember. Contoh yang sederhana, kita juga memfasilitasi teman-teman PPS di tingkatan desa. Kita juga memfasilitasi juga terbentuknya KPPS. Nah, artinya apa? Kita ingin pilkada di Kabupaten Kediri ini benar-benar sukses dan kita mendapatkan pemimpin atau kepala daerah yang benar-benar menjadi harapan masyarakat. Karena pilkada ini berbiaya mahal, Kang. Dan ini biaya oleh rakyat sebenarnya. Nah, kalau rakyat ini. kalau tidak sukses ya kasihan dong. Eman-eman duit. Terakhir Pak Hamim. Jadi plus minusnya calon memilih calon tunggal atau bumbung kosong itu apa? Secara spesifik, kalau kita memilih calon, ada calonnya. Kalau bumbung kosong kan nggak ada orang. Karena konsekuensinya ada semua plus minusnya.
Ya memang kalau kita lihat plus minusnya ya memang lebih baik ada calon gitu Iya, ada ya. calon. Artinya yang kita lihat itu real. Kalau bumbung kosong kan tidak real gitu. Hantu ada. Hantu gitu ya, koyo opo Iya. gitu. Itu enggak semua orang tahu juga. Ini plus minusnya seperti itu. Oke. Nggih, terima kasih. Jadi pemirsa JTV di rumah, kalau perumpamaannya seperti ini, mungkin yang kita diskusikan di segmen ini adalah negara ini bisa menjadi rusak itu bukan karena banyak orang jahat, tapi kalau ada banyak orang yang baik itu memilih diam. Itu perumpamaannya. Jadi pemirsa JTV di rumah, Anda dihadapkan pada pilihan harus memilih di Pilkada Kabupaten Kediri 2020. Dialog khusus JTV Kediri.